Si Barbie. Bu Risna, Iya, saya siap Bu tanya Dewi. ya, saya langsung aja ya. Iya, baik Bu Dewi, Iya, silakan. makasih Bu Risna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang saya banggakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, sore hari ini kita masih dapat kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya, hingga kita semua masih dapat dengan sehat berkumpul di room ini. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sore hari ini angkatan balut 32 ini ya. Iya, Oke, benar, Ibu. Ya, Bu Dewi, baru iya, 32. balut 32. Berarti kita butuh kenalan-kenalan boleh ya? Kayaknya saya belum. Kita ketemu di kelas apa nih? Agenda 1, 2, 3. Agenda agenda satu, Satu, Ibu. Bu. Sudah. Oke. Makanya saya lihat kenapa ada Ein ya. Ada Reynaldi. Oke. Kalau begitu kita sudah masuk agenda dulu. Dari agenda 1 tidak perlu kita kenalan-kenalan lagi. Bagaimana Pak Imam? Aman? Oke. Karena kita tidak perlu kenalan, maka kita langsung gas. Jadi, saya mau tanya dulu nih. Agenda 1 sama saya. Agenda 2 sama siapa nih? Sama Ibu Fitri, Ibu. Oke, agenda 2 Ibu Fitri, berarti agenda 3 Ibu Agus ya. Ya. Adik-adik semua, sebenarnya pembelajaran coaching agenda ini mensinergikan atau mensinkronkan materi-materi yang kalian sudah terima di agenda 1, 2, dan 3. Tapi kalau menurut saya, akan lama kalau saya perkongaan lagi tentang si agenda 2 dan 3. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita bahas itu. Ya. Jadi bertahap kita bahas sampai kalian betul-betul paham bagaimana agenda 2 yang akan disinergikan ke rancangan dan agenda 3-nya. Jadi kalau sekarang kita langsung saja mainkan pembimbingan. Coaching agendanya berjalan bersamaan. Ya, oke. Kalau begitu siapa yang berkenan membacakan, bukan membacakan, menampilkan hasil kerjanya? Sorry, yang hasil kerja itu maksud saya yang dari agenda 1 yang sudah kalian, mungkin kan kalian sudah banyak perubahan-perubahan ya, sudah sampai agenda 3. Atau bisa tampilkan ke saya yang mana yang kalian mau jadikan rancangan kalian. Silahkan. Siapa nih? Saya sekarang catat nama kalian dulu ya. Oke, ini Ibu izin mau bertanya. silahkan Eh, bertanya. tadi tadi kan saya dari konsultasi sama mentor. Hmm. Terus isu yang sebelumnya saya kerja disuruh ubah. Hmm. Jadi saya mulai ulang dari awal, Bu. Iya, semangat kakak. Semangat Jadi dengan air mata. jadi 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 belum sampai untuk ke agenda 3. Santai Mokoje. Hey, Fit, yang pertama apa dirimu punya eh, rancangan eh, apa ya? Permasalahan Isu, yang pertama. isu yang pertama atau isu yang terbaru Yang pertama dulu dong. saya tampilkan, Bu. Tidak usah ditampilkan, sebutkan saja dulu. Isu yang pertama itu yang sebelum diubah yang soal pihak ketiga, yang ibu yang ibu kasih saran bilang Iya, ya yang rekening itu setengah mati, rekening koran, kita pikirkan itu kan? ya yang rekening koran itu, Ibu. Nah itu tadi Iya, waktu saya konsultasi disuruh diganti. iya makanya karena pusing Karena juga. ada isu, ada isu terhot di kantor. Nah Mm-mm. disuruh ambil isu yang terhot itu. Allahu Akbar. Apa itu isu terhotnya? Yang masalah OPD itu gara-gara jabatan, Bu. Yang apa opera op, apa gaji paruh waktu P3K
Heh, Yang bilang itu Bapak Mentor, bilang Pak, saya punya kewenangan ini tidak sampai mau bolak-balikan organisasi Tanjung Jungkir. Saya ini sesuai jabatanku, input i- data, urus pelaporan, gaje. Baru apa dibilang? yang Emangnya saya itu kadis? yang itu Bu, yang itu OPD salah Mm-mm. kasih tertukar jabatan antara jabatan penata operasional sama Hmm, operator operasional saling baru tukar. Nah, nilai emangnya dirimu dananya juga menteri? saling tukar. Hmm, Baru baru. katanya itu isu terhot dan Eh, sering terjadi di OPD, makanya disuruh angkat untuk cari ah, solusinya. gaji. Siapa sih mentornya? Pak Satsir, Pak. Astagfirullah. Begini saja. Eh, ini di BKPSDMD ya? BK Bukan, bukan 5D? BPKAD, keuangan. Oke, kayaknya nggak masuk akal deh. Jadi begini saja. Dari urusan yang kekacauan itu, yang terhot sekarang itu, dirimu lihat ada tidak kaitannya dengan tupoksimu atau kewenanganmu atau urusan di kantormu? Ada tidak kaitannya? Misalnya tentang daftar penerimaan honornya kah yang dirimu harus pikirkan atau tentang apanya? Begitu. Kayaknya itu masuk deh. Tunggu dulu. Berpikir. Bagaimana Ayu? Adakah? Tunggu, Bu, dipikirkan dulu. Ayu, Iya, tunggu bentar. itu Sekarang saya sendiri. Iya. bisa menghadap sama Pak Mentor, bilang tidak bisa, bilang aja coachku tidak kasih yang bukan kewenangan, bilang gitu. Oh, jadi Mm-mm. saya tanya ulang, Bu. Iya, jadi sampaikan ke Bapak, Tidak bilang masuk. Pak, Tidak masuk. eh, coach hanya menawarkan yang sesuai kewenangan saya begitu. Yang, Oh, nggak bisa yang tidak masuk akal. Ya, maksudnya yang bukan urusannya kita, kita mau urus gitu kan? Yang apalagi dirimu, kan itu bukan bukan tusinya Ayu itu kan? Oh. Sekarang saya mau tanya, Ayu punya urusan di kantor apa? Disuruh transfer. apa? Apa? Transfer. Bagian Ber- transfer. Oke, bagian transfer. Berarti yang lalu itu, Itu yang lalu kan eh, Ibu kasih saran yang itu bikin apa nih? Ya, yang rekening koran itu. Karena pihak ketiga kadang eh, apa? Kadang ini mau mungkin Ibu cek mau Agus, tahu mungkin mau Ibu Agus ya yang sampaikan itu, atau saya? enggak Ibu. Oh, oke, oke, oke. Kalian berapa ini? 11 orang? Iya. Oke. Jadi Fitri, begini, eh, coba diskusikan dengan Pak ini, sampaikan bahwa Pak, kalau yang itu kan terkait P3K dan sebagainya yang dimintakan. Iya. Jadi bilang aja Pak, kayaknya mentor pun enggak, apa coach enggak setuju kalau yang bukan kewenangannya kita, gitu, ya? Iya, nanti saya tanya dulu. Gitu. Iya, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, siapa nih bisa bantu Bang ini kalau ada yang sudah mau menampilkan? Ibu, saya Ya, izin Renaldi saya silakan. tampilkan dulu. Kenapa nggak keluaran? Oke, Renaldi, silakan di Ya Ibu, sabar. sharein. Teman-teman yang lain siapkan ya. Tidak mau terbuka. Sabar. Hmm? Apakah sudah terlihat Ibu? Zoom.
Belum terbuka, teman-teman. Sudah, Kak. Oke, sudah. Bisa lihat APKL-nya, USG-nya boleh? USG, oke. Rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam pelaporan dokumen lingkungan. Eh, boleh enggak dirimu ini akan sosialisasi kemana nih berarti? Ke pelaku? Ya, ke pelaku usaha, Ibu. Oke. Bagaimana? Ke pelaku usaha ya? Iya, ke pelaku usaha, Ibu. Oke, berarti boleh nggak begini? Belum optimalnya layanan informasi pelaporan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha UMKM. Bagaimana? Saya catat, Ibu. Ya, silakan ya. Jadi lebih masuk akal, maksudnya berarti dirimu merasa bahwa belum optimal pelayanan informasi yang kalian lakukan. Oke? Ya, Ibu. Ya, secepatnya dicatat belum Belum, optimal ini. Apa tadi ya? belum optimalnya Pelayanan informasi pelaporan dokumen lingkungan bagi UMKM. pelayanan informasi dokumen lingkungan, Ibu. Ya, Dokumen lingkungan terhadap bagi pelaku usaha UMKM. Oke? ya, Ibu. Oke. Fishbone-nya itu akan menyesuaikan dengan isu tadi ya. Oh iya, Ibu. Nah, kalau kita pakai isu ini berarti dirimu pakai pretest post test dalam memberikan. Dirimu sudah siapkan pretest post test kah? Belum, Ibu. Iya. Ini gagasan yang saya ambil itu ini kemarin. Oke. Langsung ke ini boleh? Langsung ke kegiatan dan tahapannya? Oke. Persiapan dan langsung catat boleh ya. Ya, Ibu. Kegiatan 1, persiapan habituasi. Catat tahapan 1, konsultasi mentor. Ini ada koordinasi dengan OPD terkait infrastruktur apa ya? Ini, Ibu, saya rencanakan mau kolaborasi dengan dari PTSP untuk kan sekarang pelaporan online, Ibu. Jadi nanti mau kerjasama bisa menggunakan aplikasi OSS. Jadi kayak pelaporan untuk izin dokumen Oke. lingkungan dan lain-lain. Sekarang sudah ada gambaran bisa kerjasama atau tidak? Iya, bisa, Ibu. Sudah ada gambaran, tinggal saya ke Oke. karena Yang penting ada, biasanya kita kerjasama. yang penting dimungkinkan karena kalau tidak jangan sampai ini bisa tidak terlaksana, ya. Oh iya, Ibu. Kalau tidak bisa dirubah memang supaya jangan kita sudah ngarang ini baru belum bagaimana? Sudah bisa dipastikan? Saya harus konfirmasi lagi, Oke, Bu. dikonfirmasi aja dulu ya. Ya, Jadi Ibu. nanti menyesuaikan saja Pak Renaldi, catat-catat saja apa seperti yang saya sampaikan ke teman-teman lain. Dan hari ini kalau boleh, mungkin besok pagi atau bagaimana, tolong langsung konsultasi supaya bisa ada gambaran iya atau tidak, ya. Oh iya, Ibu, siap-siap. Oke, Renaldi bisa di stop share. Yang lainnya silahkan. Oke, siapa selain Renaldi? Bisa uji sapunya, Ibu. Oke, Rita silahkan share screen langsung.
kelihatan? Rita, boleh USG-nya? Oh iya, bentar. Ini. Oke, kegiatan satu, rendahnya ketepatan pemorsian diet pasien rawat inap. Boleh, belum optimalnya, belum optimalnya penentuan porsi diet. Masuk akal tidak itu kalimatnya, redaksinya? Rita, Masuk Ibu. boleh, belum optimalnya penentuan porsi diet ya, belum Iya. optimalnya Penentuan. ketepatan penentuan porsi diet pasien rawat inap di bla bla bla, ya. Dirimu mau bikin apa ini? Mau bikin edukasi Bu, tapi berbasis digital kayaknya Ibu. Lewat Oke, video. oke, kita lihat kegiatannya. Nanti Rita, fishbone-nya menyesuaikan dengan yang disampaikan tadi ya, Iya, Bu. dengan permasalahan tadi. Oke. Selanjutnya tabel rancangan, oke. Persiapan habituasi boleh? Boleh Bu. Oke. Tahap 1, konsultasi mentor. Ini pengumpulan data awal, data tentang apa ya? Eh, Mungkin lihat tentang pemorsiannya Ibu, yang di rumah sakit ini kan belum ada takaran pemorsian begitu Ibu. Main takar-takar sembarang saja begitu Ibu. Oke, bentar. Identifikasi masalah, berarti begini, satu saja. Iya. Identifikasi dan pengumpulan data awal. Identifikasi dan pengumpulan data awal. Oke. Tahap tiganya, pengumpulan referensi. Rita. Oke. Tahap kegiatan 2. Kegiatan 2. Kegiatan 2. eh, materi. Terus. Kegiatan 2. Penyusunan. Penyusunan panduan boleh? Boleh penyusunan. Ya, jadi bukan media dan instrumen dulu ya, Ya. penyusunan panduan, apa tadi yang belum optimal? Penentuan itu ya, Iya, standar porsi. penyusunan. Ya, satu merancang, eh, merancang panduan, dua membuat checklist. Checklist apa yang mau dibuat? Rita, checklist apa yang mau dibuat? Ini Bu, checklist pemorsian diet. Jadi jadi kita para pramusaji supaya bisa dilihat itu sudah mengikuti sesuai standar porsi yang dibuat atau belum. Jadi nanti ada membuat Google Form begitu saya Ibu. Oke. Berarti selanjutnya kegiatan berarti kegiatan 2 menyusun panduan ya. Tahap 1 merancang, tahap 2 membuat checklist pemorsian di diet, oke? Ya Ibu. Tahap 3 menyusun panduannya. Kegiatan 3, dirimu mau membuat sistem apanya secara digital? Kayaknya ini video pembelajarannya Ibu, video berbentuk video begitu Ibu. Eh, Berarti tidak ada sistem yang mau dibikin? Tidak Ibu. Belum. Oke, berarti membuat media edukasi. Dirimu mau edukasi atau sosialisasi nanti?
Sosialisasi saja ya. Iya, sosialisasi. Membuat media sosialisasi kegiatan 3. Sosialisasi. Oke. Dirimu mau membuat video? Iya, Ibu. Oke. 1, tunggu bentar. 1, merancang pembuatan, eh, sorry. 1, membuat QR code. Ini QR code ini terkait eh, dengan dengan panduan tadi ya. Iya, Ibu. Iya. Oke. Berarti membuat QR code. Kemudian QR code-nya ini ditempel di mana nanti? Nanti ditempel di bagian di atas meja pemorsian. Oke, berarti membuat QR code kemudian mencetak QR code ya. Iya, Ibu. Oke. Kemudian membuat video. Video panduan kah? Iya, panduan standar pemorsian. Oke. Kegiatan keempat, sosialisasi. Oke. Sosialisasi tahapannya persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dan pendampingan. Oke ya, ini kan ada pendampingan pramusaji kan? Iya, Ibu. Oke, jadi sekalian ya pendampingan sudah itu. Oke, bisa dibacakan kembali dari awal apa? Yang pertama judulnya itu diganti dengan belum optimalnya ketepatan penentuan standar porsi diet di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai. Oke, lanjut. Terus tahap kegiatannya itu persiapan habituasi. Mhm. Yang pertama konsultasi mentor. Yang kedua identifikasi dan pengumpulan data awal. Dan yang ketiga pengumpulan referensi. Bentar. Yang pertama konsultasi mentor. Ya, Yang kedua tadi itu ya identifikasi dan pengumpulan data awal kan? ya. Ketiga referensi. Oke, kegiatan 2. Penyusunan panduan. Oke, tahapannya. Tahap pertama merancang panduan. Mhm. Tahapan kedua membuat bentar nih, Kak. Membuat checklist pemorsian diet. Ya. Tahapan ketiga menyusun panduan. Oke, selanjutnya kegiatan. Kegiatan ketiga membuat media sosialisasi. Mhm. Tahapan pertama membuat QR code, baru yang kedua mencetak, dan yang ketiga membuat video panduan standar pemorsian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sosialisasi. Tahapan Mhm. pertama persiapan sosialisasi, tahapan kedua pelaksanaan sosialisasi, dan yang ketiga pendampingan pramusaji. Oke, terima kasih Rita. Terima kasih, Bu. Ye, kita sampai jam berapa ya? Bentar ya. 32. 32. Oh, sampai 18.30. Oke, Rita, terima kasih. Selanjutnya setelah Rita siapa? Saya Ibu mau coba Oke, present. Lestari, share screen. Ya. Explore. Share. Sudah kelihatan ya Ibu? Ya, APKL-nya atau USG boleh? Ya. Ini Bu. Oh, belum optimalnya penata usahaan dan pengamanan administrasi BPKB kendaraan dinas.
Oke, silakan. Langsung ke kegiatan boleh? Siapa nih? Siapa tadi ya? Lestari, Bu. Lestari, oke. Ya, Kita langsung lihat kegiatan ya. sebentar. Ini, Bu, tahap kegiatannya cuma saya gambarkan secara besar di sini. Ya, Kegiatan satu, catat. iya, Bu, sabar. Oke. Iya, kegiatan satu. Kegiatan satu, persiapan habituasi. Tahap satu, konsultasi mentor. Tahap dua, Mm-mm. pemetaan BPKB. Ini scanning data, ini data apa? Yang dipetakan itu kah atau apa? Eh, iya, Ibu, BPKB-nya yang kita scan semua. Oke. Scanning BPKB. Pemetaan BPKB ini pengumpulan kah atau cuma pemetaan data? Eh, apa dipetakan kemudian dikumpulkan, Ibu. Oke, berarti tahap 2 kegiatan satu pemetaan dan pengumpulan data BPKB. Mm-mm. Oke. Tadi ini apa permasalahannya? Belum optimalnya apa? Belum optimalnya penatausahaan dan pengadministrasian, ya, pengamanan administrasi BPKB kendaraan dinas, Bu. Bentar. Penata usahaan itu di ranah apanya? Pengumpulan data saja atau apa? Iya, Ibu, di pengumpulan datanya. Jadi kayak setiap datang OPD itu pembukuannya itu tidak tertata rapi begitu, Ibu. Berarti dirimu mau bikin penata usahaan atau pengumpulan data saja? Kalau Belum bisa sih Ibu optimalnya. dengan penatausahaannya, Ibu. Oke, oke, silahkan. Kegiatan 2, Iya, bisa Ibu. tadi dilihat kegiatan tadi? Ya. Iya. Kegiatan 2, dirimu mau bikin sistem Iya, Ibu. pengumpulan atau apa? Pengumpulan atau apa? Iya, jadi yang apalagi kegiatan dua ini nanti kita membuat Google Sheet dan kita akan masukkan semua format yang sudah dirancang kayak dari misalnya OPD-nya, nomor polisi, Oke, kemudian berarti caranya. membuat sistem pengumpulan data. Iya, Membuat oke. sistem pengumpulan data. Tahap satu, sudah ada akunnya kah? Belum, Ibu. Membuat akun tahap satu. Tahap 2, pembuatan folder. Pembuatan dan penataan folder tahap 2. Oke. Tahap 3, transfer data BPKB yang sudah di-scan tadi ya. Iya, Ibu. Oke. Tahap selanjutnya, pengaturan hak akses. Oke. Mm-mm. Sudah ya, kegiatan 2. Kegiatan 3, Mm-mm. menyusun alur penggunaan sistem. Ini kan sistem ini masuk sudah sistem penata usahaan berarti, gitu kan? Bukannya penata usahaan tuh lebih luas dari sistem ini. Ini kan yang dibikin fiturnya kan cuma fitur pengumpulan kan? Atau Iya, Ibu. penyimpanan. Mm-mm. Berarti tidak usah penata usahaan. Penata usahaan kan luas yang dirimu harus cakup. Iya, iya, iya. Ini hanya penyimpanan. Berarti penyimpanan saja kalau memang di sana belum digital penyimpanannya. Toh? Mm-mm. Karena Baik, kalau Ibu. penata usahaan semua pengelolaan dirimu harus buat urusannya.
Baik, Bu. Kayaknya seperti itu. Ya, jadi Iya. ini mungkin penyimpanan saja. Jadi belum optimalnya penyimpanan data BPKB pada misal toh Iya. gitu. Jadi nanti judulnya digitalisasi penyimpanan data BPKB pada bla bla bla. Ya, karena Iya ini tuh, hanya Bu. khusus BPKB-nya saja kan? Iya, Ibu. Cuma BPKB saja. Oke. Jadi kegiatan berapa tadi? Kegiatan tiga. Kegiatan 3. Kegiatan tiga menyusun. Sorry. Menyusun apa tadi ya? Alur, menyusun Menyetir, alur sorry. penggunaan. Ya. Oke. Tahapan tiga membuat alur. Ya, membuat. Tahap satu merancang. Tahap dua menyusun. Tahap dua menyusun. Sudah Iya, ya. Ibu. Tahap dua menyusun. Tahap tiga. Dirimu mau bikin ke infografis atau dicetak? Itu kalau itu Ibu, mungkin saya minta pendapat lagi mana yang baiknya ya. Dia Terserah dirimu bagaimana? Mau dicetak kah? dicetak saja barangkali, Bu. Oke, berarti mencetak. Ya. Oke, mencetak tadi alur. Alur atau Alur. panduan nanti lihat Ya. ya. Oh. Mm-mm. Kemudian kegiatan 4, melakukan sosialisasi. Sosialisasi. Oke. Ya. Tahap satu persiapan sosialisasi. Tahap 2 pelaksanaan sosialisasi. Tahap 3 bisa simulasi atau pendampingan. Mana yang lebih enak menurut Lestari? Eh, Pendampingan kayaknya, Bu. Oke, pendampingan ya. Bisa bantu saya baca dari kegiatan satu lengkap dengan tahapan sampai akhir? Iya, Bu. Untuk judulnya tadi, Bu, yang kita kita hilangkan penata usahanya ya. Mm-mm. Ya. Oke, Supaya nggak terlalu kemudian luas. Nggak terlalu luas mm-mm. ya. Ya, Oke. kegiatan 1 itu persiapan habituasi tahap 1. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian tahap satunya itu konsultasi mentor. Dan yang kedua, tahap duanya itu pemetaan BPKB dan pengumpulan Mm-mm. BPKB. Kemudian Ya. kegiatan 2 itu membuat sistem pengumpulan data. Eh, sorry. Ya, Lestari. Tahap ya. 2 penataan dan penataan. Jadi maksudnya Sorry, sorry, sorry. kegiatan Bukan 2. identifikasi Maksudnya, atau apa tuh? Oh, pemetaan. ya, Pemetaan dan ya, pengumpulan. ya, Tahap yang 2. tahap 2 pemetaan BPKB dan pengumpulan Oke, BPKB. tahap 3 Tidak ada tahap scanning. 3. Tahap 3 scan data. Hmm. Hmm. Oke. Ya. Kemudian kegiatan 2 membuat sistem pengumpulan data. Tahap 1 membuat akun, tahap 2 pembuatan dan pemetaan Penataan. folder. Oke. Kemudian tahap 3 transfer data yang sudah di-scan. Oke. Kemudian yang keempat pengaturan hak akses. Oke. Kemudian kegiatan 3 menyusun Hmm. alur penggunaan sistem. Pembuatan Kemudian alur. ya, Tahap 1 menyusun alur merancang. pembuatan sistem. Kemudian tahap 1 merancang alur, kedua Hmm. menyusun, ketiga Hmm. mencetak. Oke. Kemudian Kegiatan 4. kegiatan 4 melakukan sosialisasi. Tahap Hmm. 1 persiapan, kemudian yang kedua itu pelaksanaan, ketiga pendampingan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Thank you ya. Selanjutnya siapa lagi setelah Lestari? Ini Bu, saya. Siti, silakan.
pendistribusian makanan pasien yang belum optimal. Belum optimalnya pendistribusian makanan pada pasien di rumah sakit apa? Ya, Oh iya. siapa yang tadi? Siti ya. Belum optimalnya pendistribusian makanan pada pasien di bla bla bla. Jadi apa yang dirimu mau buat ini? Rencananya sosialisasi Ibu. Oke, selain sosial apa? Pendistribusiannya mau dibikin seperti apa? Eh, lebih ke apa? Lebih ke penekanan SOP Ibu untuk pramusaji. Tapi Siti saya tidak terlalu bisa dengar. Bagaimana? Bagaimana? Oh Ibu, lebih ke Ibu. Kan ini rencananya sosialisasinya sama pramusaji dengan Mm-mm. keluarga pasien atau pasien Ibu. Oke. Berarti ya, atau bisa kita lihat dulu kegiatannya apa yang mau dibikin. Oh iya. Oke, kegiatan satu persiapan. Oke, kegiatan satu persiapan habituasi boleh catat. Tahap dua, tahap satunya konsultasi mentor. Tahap duanya identifikasi alur distribusi. Oke, tahap bisa turun lagi, Siti? Oke, tahap tiganya mengumpulkan referensi. Eh, sudah ada SOP distribusi makanan? Nggak ada Ibu. Sudah ada. Berarti dirimu tinggal membuat infografisnya, boleh? Oh iya. Pembuatan infografis alur distribusi makanan. Tahap satu, merancang alur. Tahap dua, menyusun. Tahap tiga, dirimu mau cetak atau bagaimana alur ini? Rencananya kalau untuk pramusaji tidak, untuk apa namanya? Untuk pasiennya Ibu. Kan Dirimu mau, berkaitan sama dirimu mau pelaporan. cetak? Mau dicetak? Oke, Iya silakan. mencetak kayak spanduk begitu. Iya, mencetak alur. Mencetak, ya, mencetak alur. Berarti bukan membuat infografis alur ya, berarti dirimu membuat alur distribusi begitu ya di kegiatan dua. Iya Ibu. Selanjutnya, kegiatan tiga, tunggu bentar. Dirimu butuh bikin leaflet tidak? Tidak? Rencananya membuat juga Ibu. Oke. Pada saat sosialisasi bikin PPT atau tidak? Bikin PPT. Oke, berarti kegiatan tiga membuat media sosialisasi. Membuat media sosialisasi. Oke, tahap satu eh, merancang leaflet. Tahap dua mencetak leaflet. Oke,
Tahap 3 membuat PPT. PPT materi sosialisasi ya. Ya. Kemudian kegiatan keempat, sosialisasi. Dirimu perlu sosialisasi ke petugas juga kah? Iya, Ibu. Ke petugas khususnya itu saja. Oke, tahap 1 persiapan sosialisasi. Tahap 2 pelaksanaan sosialisasi internal kepada petugas ya. Iya. Tahap 3 pelaksanaan sosialisasi ke pasien atau kemana Bu? Berarti PPT itu untuk digunakan sosialisasi ke petugas, gitu ya? Iya, Ibu. Kalau leaflet ke pasien. Kalau leaflet, iya ke pasien sama Ibu, sama rencana buat apa namanya kayak Buat apa? ditempel di depan untuk alur-alurnya. Buat Kayak papan informasi gitu, Ibu. tadi itu sudah membuat alur itu kan ada di bawahnya mencetak Iya, tahap 3 ada? Itu ada. sudah ya? Iya. Oke. Berarti Siti tahap 1 kegiatan 4 sosialisasi itu tahap 1 menempelkan poster atau papan alur itu yang dicetak. Menempelkan poster alur tahap 1. Catat, Siti sudah catat? Kegiatan 4 tahap 1 menempel poster alur. Sudah? Sudah. Tahap 2 sosialisasi internal. Tahap 3 sosialisasi ke pasien, ya? Oke. Oke, kalau sudah, terima kasih Siti. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Ibu. Ein, silakan share screen. Ibu IKB. Oke, Ein. Eh, belum optimalnya pengumpulan data iuran wajib untuk pembuatan billing. Oke, Ein di mana ini? Di BPKED, bidang Oke. Kerben. Iuran wajib untuk pembuatan billing apa nih? Billing iuran wajib pegawai IWP. Oke. Belum optimalnya pengumpulan data iuran wajib bla bla bla. Judulnya untuk pembuatan billing atau iuran wajib apa namanya? Kalau itu sebenarnya fokusnya di pengumpulan data, Ibu. Ya, pengumpulan data apa? Data iuran wajib pegawai dari dinas-dinas. Oh, untuk iuran wajib apa ini, Win? Win. 1% dengan 8%. Itu setiap pegawai. Setiap per dinas Ibu. Oh, oke. Oke, berarti nanti jelas jelas redaksinya iuran wajib apa ya? Oh iya, Ibu.
Itu 1% dan 8% itu nanti cari apa apa ininya, ya, Oh, iya. apa redaksinya yang biasanya bisa dilihat di tabel itu ya, apa daftar tabelnya itu apa, ya. Iya, Ibu. Nanti saya Eh, cek. Berarti dirimu mau bikin apa ini? Mau buat sistem. Oke, kita lihat kegiatannya boleh? Tunggu. Aduh, lambatnya. Bagaimana tadi, Bu? Oke, kegiatan satu, persiapan habituasi boleh? Iya, Ibu. Tahapan satu, konsultasi mentor. Tahapan dua, kosongkan aja dulu. Tahapan tiga, kosongkan aja dulu, ya. Kemudian membuat media digital, oke. Membuat media digital, pengumpulan, bla bla bla, ya. Oh iya. Oke. Tahap satu, eh, akunnya sudah ada. Akun kalau di Google Form itu kan pakai email. Oke, berarti membuat formulir langsung ya. Iya. Kemudian membuat template spreadsheet, oke. Nanti tahap tiganya apa nih? Kalau di sini saya tulis menjelaskan penggunaan formulir. Jadi Atau kayak menentukan hak akses ada enggak? bagaimana, Bu? Menentukan hak akses? Hak akses. Tidak ya? Belum belum tahu, Ibu ya. Karena Maksudnya hak oh, akses di Google Form itu. ya, Kalau ini Google tidak Form terkunci ya. Ini tidak pakai apa ya? tidak kayaknya, Ibu, kalau Google Oke, Form. ya dua aja. Dua aja dulu ya. Nah, iya. Eh, atau ada data yang perlu dirimu masukkan? Data tidak ada. Tidak ada yang perlu dirimu input ke Google Form itu? Tidak ada. Mungkin nama-nama OPD, Ibu, supaya tinggal dorang isi, baru dorang Oke, berarti menata tabel, menata folder, kegiatan tahapan tiganya. menata folder. Oke. Oke, selanjutnya eh, kegiatan tiga, membuat panduan. Dirimu perlu membuat panduan enggak? Panduan Penggunaan. penggunaan kalau panduan itu untuk OPD-nya Atau membuat alur penggunaan kayaknya eh, apa tadi itu? Penyimpanan atau apa? kalau panduan kalau untuk OPD-nya kayaknya dia langsung di Google Form itu langsung diisi, ada kayak tulisan di atas oh mana yang harus diisi begitu, Ibu. Tapi berarti tidak perlu bikin panduan, nggak usah. Belum kepikiran itu panduan. Nanti saya coba pikir-pikir lagi, Bu, kalau untuk panduan. Oke, masalahnya ini kegiatan harus lebih dari tiga ya. Hmm. Amannya di 4. Bikin aja panduan itu supaya bisa 4. Bisa Oh iya, Ibu. Oke. membuat alur atau panduan lah. Kan satu lembar saja aja untuk supaya orang di OPD itu paham, ya. Iya, Ibu. Membuat panduan atau alur membuat panduan saja penggunaan tadi apa media atau sistem penyimpanan pengumpulan, ya. Satu merancang, dua menyusun alur,
3. Kalau ada alurnya ini berarti dirimu mau bikinkan infografisnya? Infografis tidak Ibu, ada alur. Ya, bagaimana? Infografis tidak kayaknya Ibu. Jadi alur itu nanti bagaimana mau memperlihatkan sama OPD lain? Hmm, itu. Iya, betul. Aduh, belum memperlihatkan ke OPD lain. Jadi mau dipakai bagaimana caranya memperlihatkan ke OPD lain alur itu? Dia kayak bikin poster kecil, bikin poster di apa itu? Kayak poster kecil Ibu. Tapi sejauh ini untuk infografis begitu tidak pernah dibuat. Berarti bagaimana cara? Ya makanya karena tidak pernah dibuat, makanya dirimu buat untuk kasih ke OPD. Karena kalau tidak nanti OPD mau taunya bagaimana caranya? Hmm. Jadi isi menurut maksudnya Ibu itu di infografis isinya tentang alur ini kerjanya, Iya, isinya alur penggunaan itu, cara penggunaan. penggunaan. Oh, iya iya boleh Ibu di copy. Oke, membuat panduan tadi sudah ya, membuat infografis. Kegiatan 4, sosialisasi. Sudah? Tahap 1, persiapan sosialisasi. Tahap 2, pelaksanaan sosialisasi. Tahap 3, simulasi atau pendampingan. Persiapan. Bu, tapi habis persiapan apa tadi Bu? Pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan. Kegiatan tiganya, tahap 3-nya pendampingan. Iya Ibu, sudah. Oke, sudah ya 4 kegiatan. Tadi tugasnya Ein itu mencari redaksi apa itu iuran wajib 1% dan 8% itu apa ya? Iya Ibu. Oke. Makasih Ein. Iya, makasih Bu. Selanjutnya setelah Ein siapa? Saya Ibu. Oke, silakan Rivaldi. Rivaldi atau Rivaldo? Rivaldi. Astaga. Bisa ada Ibu? Belum optimalnya jaringan dokumentasi informasi hukum. JDIH ini? Iya Ibu. Tadi JDIH ini apa? Bentuknya aplikasi atau apa? website Berarti belum optimalnya, apanya yang belum optimal? Penggunaannya, pengelolaannya, atau apanya? pengelolaannya Ibu. Oke, belum optimalnya pengelolaan JDIH. Oke? Iya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dirimu mau buat. Bisa lihat kegiatan tahapannya. Oke, kegiatan 1, persiapan habituasi, catat, Rivaldi. Iya. Persiapan habituasi. Tahap 2, tahap 1, konsultasi mentor. Oke, sudah dicatat konsultasi mentor. Sudah Ibu. Tahap 2, eh, kosong dulu. Tahap 3, Iya. pengumpulan. Tahap 3, mengumpulkan referensi. Kemudian penyusunan SOP, boleh tidak usah SOP karena SOP tidak, kemungkinan 1 minggu tidak, 1 bulan tidak akan selesai ya, alur saja ya. Siap Ibu, siap. Oke, pembuatan alur pengelolaan JDIH. Tahap 1, eh,
Tahap 1 merancang alur. Jadi merancang itu dalam kurung di dalamnya itu sudah identifikasi dan sebagainya ya. Iya. Kemudian menyusun alur. Tahap 3-nya finalisasi. Kemudian kegiatan 3 eh, berarti uploadnya di JDIH sudah berarti uploadnya di JDIH begitu? Iya, iya Ibu. Oke. Berarti eh, apa ya? Ini sudah pernahkah ini JDIH ini dia apa web atau aplikasi? Iya web Ibu. Jadi sekarang ada tapi belum digunakan atau bagaimana? Sementara ada tapi terakhir kemarin kan masih menggunakan pihak ketiga. Cuma terakhir kemarin belum sempat dibayar. Oke. Berarti kegiatan 1, tahap 2, Mhm. bentar ya. Jadi kegiatan 1, tahap 2, klasifikasi dokumen fisik. Oke. Tahap 3, kegiatan 1, scanning dokumen. Hmm? Tadi tahap 2, mengumpulkan dan mengklasifikasi dokumen. Boleh ya? Rivaldi, tahap 2, mengumpulkan dan mengklasifikasi dokumen. Boleh? Boleh Ibu. Oke. Kegiatan tahap 3-nya, scanning dokumen. Oke. Selanjutnya, sudah ya. Selanjutnya, Ibu. di JDIH itu, di web itu, adakah dirimu harus menata kembali folder atau tidak? Tidak bisa dikorek-korek foldernya? Ibu. Belum, belum bisa pastikan Ibu. Oke. Berarti kegiatan 3 membuat media pendukung bentar. Ini ya. Penataan penataan JDIH, penataan data, penataan dia data atau dokumen? Dokumen ya. Dokumen Ibu, dokumen. Penataan dokumen pada JDIH atau di penataan dokumen JDIH begitu saja. Yes, itu. Oke, tahap 1
Oh iya iya. Tunggu bentar. Berarti ini kegiatan tigamu sudah betul, ya? Kegiatan tahap 2 dan 3, kegiatan satu itu yang kita mainkan lagi. Jadi coret saja yang tadi kegiatan dua, tahap 2 dan tahap 3 kegiatan satu, ya. 3 kegiatan 1. Kegiatan satu, tahap 2 diganti saja mengidentifikasi meng, mengidentifikasi kelemahan JDIH. Yang mau diidentifikasi kelemahannya ini alurnya atau JDIH-nya? Alurnya, Ibu. Oke, berarti tahap 2 mengidentifikasi kelemahan alur pengelolaan JDIH. Alur kerja lama, ya. Tahap 3-nya mengumpulkan referensi. Sudah tercatat? Oke. Sudah, Ibu. Kegiatan 4, sosialisasi. Tahap 1 persiapan sosialisasi. Tahap 2 pelaksanaan sosialisasi. Tahap 3 pendampingan. Untuk mereka mau memasukkan, ini untuk apa ya? Untuk mencari apa mereka di itu JDIH. Produk-produk hukum, Ibu, seperti Oke. produk. Pendampingan penemuan kembali mencari produk hukum. Rivaldi, sosialisasi ke OPD itu dengan cara apa? Untuk sekarang belum ada sih, Bu, cuma kayaknya paling kayak kuesioner online atau Bukan, kajian sosialisasinya singkat. dirimu ke OPD. Bagaimana caranya? Mungkin bikin video-video tutorial, Ibu. Berarti dengan video atau langsung sosialisasinya? Langsung. Kayaknya kayaknya langsung boleh juga, Ibu. Dirimu mendatangi OPD atau bagaimana? Atau bagaimana caranya menemukan orang-orang OPD itu untuk disosialisasikan JDIH ini? Kayaknya lebih lebih simpelnya bikin video tutorial saja, Ibu. Kemudian dibagikan di Oke, kalau sana. begitu finalisasi SOP, finalisasi alur itu dirubah menjadi membuat video tutorial. Oke? Sudah? Kegiatan sosialisasi tahap 1 distribusi eh, tahap 1 identifikasi sosial media tujuan. Oke? Tahap 2 distribusi video tutorial. Video tutorial penggunaan tadi ya, Iya. alur penggunaan JDIH. Tahap 3 menjawab feedback pada media sosial. Bantu saya baca, Rivaldi. Ibu, pertama judulnya diganti menjadi belum optimalnya pengelolaan JDH. Kemudian kegiatan 1 persiapan habituasi dengan tahapan konsultasi mentor. Kemudian mengidentifikasi kelemahan alur kerja lama JDIH.
Oke. Lalu Kemudian, mengumpulkan referensi. oke. Selanjutnya kegiatan 2. Kegiatan 2, pembuatan alur pengelolaan JDH. Ya. Tahap 1. Tahap 1, gimana? Klasifikasi dokumen fisik. Kayaknya merancang. Oh, yang merancang. Merancang alur, termasuk di dalamnya identifikasi dan sebagainya. Kemudian tahap tahap 2 menyusun alur. Tahap 3 membuat video tutorial. Oke. Kegiatan 3. Kegiatan 3 membuat media pendukung penataan dokumen JDIH. Tunggu dulu. Kegiatan 3. Bukan. Kegiatan 3 penataan dokumen JDIH. Kegiatan 3 penataan dokumen JDIH ya. Siap, Ibu. Tahap 1 mengklasifikasikan dokumen fisik, mengklasifikasikan dokumen gitu saja. Tahap 1 mengklasifikasikan dokumen, tahap 2 scan dokumen, Ya, tahap 3 upload ke website JDIH. oke. Oke, tahap kegiatan selanjutnya sosialisasi, kegiatan 4. Sosialisasi, Tahap 1, identifikasi sosial media tujuan, oke, tahap 2, distribusi video tutorial, oke, tahap dan 3. menjawab feedback pada media sosial. Oke, terima kasih, Ye, Rivaldi. kasih Ibu. Terima kasih, bisa di stop share dulu, teman-teman. Ada yang lain, satu orang lagi? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dulu pertemuan ya. Oh, tapi Ibu ada Ibu. Oke, Vivi silahkan. Langsung tahap kegiatan Ibu. Langsung ke USG atau Yes. APKL. Permasalahannya apa ini, Pi? Masalahnya masih yang kemarin Ibu, yang rendahnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh pasien dan keluarga pasien di ruang IGD RSUD Banggai. Oke, USG-nya saya lihat. Rendahnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh pasien dan keluarga pasien. Dirimu tidak mau coba belum optimalnya media info, belum optimalnya layanan informasi penerapan 6 langkah. Itu dirimu sudah bikin ini pakai pretest post-test kah? Belum, maksudnya isi pretest sama post-testnya belum dok, belum Ibu. Kalau kayak bikin rendahnya penerapan ini kan berarti dirimu akan meningkatkan kan? Iya Ibu. Berarti dirimu bikin pretest post-test. Mau bikin pretest post-test atau mau hanya sampai sosialisasi? Boleh Ibu pakai ini pretest post-test. Oke. Berarti tetap ini, rendahnya penerapan 6 langkah cuci tangan. Saya lihat kegiatannya. Bisa diperbesar ini. Tahap 1, kegiatan 1, persiapan habituasi catat. Kegiatan habituasi. Tahap 2, merancang jadwal sosialisasi. Oke. Tahap Iya. 3, mengumpulkan referensi. Iya, Tahap dirimu perlu membuat media sosial. Dirimu perlu membuat materi kan? iya Ibu. Oke, kegiatan 2, membuat materi sosialisasi. Edukasi. Yang Membuat kegiatan 2, membuat media edukasi, materi edukasi. kegiatan 2 membuat materi. Oke.
Tahap 1 merancang materi. Tahap 2 menyusun materi. Tahap 3 finalisasi. Oke. Kegiatan 3. Oke, boleh kegiatan 3, Vi? Boleh, boleh Ibu. Membuat media sosialisasi. Kegiatan tahap 1 membuat pretest post-test. Bukan sosialisasi ya, edukasi tadi ya. Membuat yang tak kegiatan 3 membuat media apa Ibu? Tabe Ibu. Membuat media edukasi. Kalau yang kegiatan 2 juga sama berarti membuat media edukasi. Kegiatan 2 membuat materi edukasi. Oh iya. Iya, siap Ibu. Oke, tahap 1 kegiatan 3 membuat pretest post-test. Oke, Ya. tahap 2 membuat leaflet. Oke, tahap 3 membuat video. Oke, Oke, Ibu. oke. Tahap kegiatan 4 melakukan edukasi. Edukasi ini dirimu lakukan di mana? Di IGD Ibu. Oke. Langsung ketemu mereka? Iya. Oke. Berarti kegiatan 1 pretest. Kegiatan 2 pelaksanaan edukasi dan simulasi. Edukasi dan simulasi ya. Kegiatan tahapan 3 melaksanakan post-test. Oke. Iya Ibu. Oke, kegiatan 4. Sudah kegiatan 5 sekarang. Oh ya. Tadi kegiatan Kegiatan 4. 5. Melakukan evaluasi edukasi. Melakukan evaluasi pelaksanaan edukasi. Melakukan Evaluasi pelaksanaan edukasi. Oke, tahap 1 mengumpulkan hasil pretest post-test. Oke, tahap 2 menilai hasil pretest post-test. Tahap 3 membuat laporan evaluasi pelaksanaan edukasi. Oke, Iya. sudah ya. Tolong disebutkan satu persatu. Kegiatan 1. Kegiatan 1 tadi eh, kegiatan habituasi. Yang tahap pertama persiapan habituasi, yang kedua merancang jadwal sosialisasi, Oke. ketiga mengumpulkan referensi. Oke, kegiatan 2. Terus kegiatan 2 membuat materi edukasi. Oke. Tahap pertama merancang materi, tahap kedua Menyusun menyusun tahap. materi, Oke, tahap 3. tahap 3 Ibu Tabe, Tahap 3 apa? Finalisasi. finalisasi ya. Oke, kegiatan lanjutan. Kegiatan 3 membuat media edukasi. Ya, Tahap pertama membuat pretest dan post-test, tahap Ya. kedua membuat leaflet, tahap ketiga membuat video. Kemudian kegiatan keempat melakukan edukasi, tahap pertama pretest, tahap kedua pelaksanaan edukasi dan simulasi, tahap ketiga post-test. Oke, selanjutnya. Kemudian kegiatan kelima melakukan evaluasi pelaksanaan edukasi. Tahap pertama mengumpulkan hasil pretest dan post-test, yang kedua menilai hasil pretest dan post-test, yang ketiga membuat laporan evaluasi pelaksanaan edukasi. Ya, Vivi terima kasih. Ya, Saya izin terima kasih. pamit ya. Oke, Ya. nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bu Risna, saya pamit ya. Waalaikumsalam Iya, Tabe. warahmatullahi Ya, Terima kasih. makasih Bu Dewi. Sehat selalu.
Iya, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di besok pagi ya, jam 7.30 untuk pembelajaran di agenda 3, 7.30 dan sampai dengan 11.30. Setelah itu jam 13.00 kita evaluasi akademik. Jadi malam ini belajar memang ya, itu hanya kayak studi kasus begitu yang kalian harus pecahkan. Jadi menjawabnya itu tetap di sinergi. Nanti kalian buka linknya, di situ sudah ada soalnya. Ya, baik. Sambil alih untuk pertemuan pada sore ini menjelang maghrib, kita sudah azan. Saya tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, teman-teman, tetap semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan sholat Malam, maghrib. Ibu. Ya.